Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Rahman, selaku pemateri pertama tentang walimatul urs dalam pernikahan. Baik, pernikahan, ya mohon disimak dulu ya. Pernikahan adalah salah satu tradisi yang sangat penting dalam Islam. Kenapa? Karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan suci. Ini merupakan landasan penting dalam kehidupan sosial ya, dan merupakan awal dari pembentukan keluarga dan masyarakat yang utuh. Melalui pernikahan ini, dua orang yang saling mencintai dapat membentuk hubungan yang bahagia dan abadi. Salah satu bagian terpenting dari pernikahan itu apa, Ustadz? Nah, yang terpenting itu adalah yang pertama. Dalam pernikahan itu yang terpenting ada pasangannya ya, guys ya. Harus ada pasangannya. Kalau sudah ada pasangannya, nah baru adakan walimatul ursi. Untuk pesta ini diadakan kapan? Ya, setelah akad nikah, dan merupakan simbol kebahagiaan dari kedua mempelai. Walimatul urs juga berfungsi sebagai acara untuk memberikan doa restu kepada pasangan yang baru menikah agar mereka dapat hidup rukun bersama. Nah, makanya kalau kita hadir ke pesta-pesta pernikahan itu biasanya di dinding, di atap-atap itu ada tulisan mohon doa dan restu. Nah, itu adalah tujuan salah satunya. Nah, yang kedua, walimatul urs juga berfungsi sebagai sebagai untuk memberikan pengumuman bahwasannya pasangan itu telah menikah. Agar kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Setelah itu, walimatul urs juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Terus, pesta pernikahan ini juga menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi antara kedua belah pihak mempelai, laki-laki dan perempuan. Bukan hanya kedua belah pihak, teman-teman, saudara itu dapat bersilaturahmi dengan adanya walimatul urs. Seterusnya, walimatul ursi ini sejak kapan ada? Sejak dulu sudah ada, namun sebelum Islam datang sudah ada, tapi dengan adanya Islam mulai dimodifikasi, ada perubahan sesuai dengan ajaran Islam. Secara umum, walimatul ursi dianjurkan sebagai sunnah, hukumnya sunnah dalam ajaran Islam. Untuk orang yang mampu dalam pernikahan ini minimal itu 1 ekor kambing. Kalau yang tidak mampu, Pak Ustadz, kalau yang tidak mampu itu mengeluarkan hidangan yang mudah, yang sekiranya mampu gitu, untuk melakukan walimatul urs ini. Hukum menghadiri walimatul urs itu gimana, Ustadz? Hukumnya itu wajib bagi yang tidak memiliki alasan untuk tidak hadir. Nah, dengan demikian walimatul urs bukan hanya sekedar tradisi, tapi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial, ikatan keluarga, ikatan masyarakat, ikatan sesama muslim itu, serta sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas diselenggarakannya pernikahan itu. Nah, seperti itu.
Mudah-mudahan kita kelak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh yang baik dan kita bisa melaksanakan pernikahan sesuai ajaran Allah, sesuai ajaran Rasulullah, dan bisa melakukan walimatul ursy. Seperti itu. Iya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-insanu ba'idu minal haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum menghadiri walimah. Menurut mayoritas ulama, yaitu dari ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah, hukum menghadiri walimah yaitu wajib ain atau kewajiban secara khusus, dengan syarat tidak ada uzur syar'i dan tidak ada perbuatan mungkar. Sedangkan menurut Imam Hanafiyah, hukum menghadiri walimah yaitu sunnah. Kewajiban menghadiri walimah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, penuhilah undangan jika kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datangilah. Hadis riwayat Bukhari. Dan terdapat perbedaan dari ulama terkait halangan menghadiri walimah. Yang pertama yaitu jika ada kemungkaran. Para ulama Syafi'iyah mengatakan hadir jika mampu menghilangkannya. Sedangkan dari ulama Hanabilah menganggap makruh menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat harta haram. Dan yang terakhir dari ulama Malikiyah menyatakan wajib hadir jika tidak ada kemungkaran atau hal-hal yang mengganggu. Selanjutnya yaitu tentang kelonggaran untuk tidak hadir atau datang dalam walimah, yang meliputi yang pertama yaitu dalam walimah dihidangkan makanan atau minuman yang diyakini tidak halal atau makanan minuman haram. Dan yang kedua itu yang diundang hanya orang-orang kaya atau tidak mengundang orang-orang miskin. Dan yang ketiga, dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya. Dan yang keempat, dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram. Dan yang kelima, dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama. Selanjutnya tentang etika dalam menghadiri walimah. Terdapat etika dalam menghadiri walimah. Yang pertama, boleh tidak hadir jika ada alasan yang kuat seperti jarak tempuh yang jauh. Dan yang kedua itu mendoakan keberkahan bagi pengantin. Dan yang ketiga, meninggalkan acara jika melihat kemungkaran seperti pencampuran antara laki-laki dan perempuan, minum khamr atau kemaksiatan lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Firdausi dari kelompok 11. Di mana di sini saya selaku pemateri terakhir tentang walimatul ursy. Saya akan membahas tentang adab walimatul ursy dan hikmah diadakannya walimatul ursy. Adab yang pertama yaitu bagi pengantin wanita atau tamu undangan tidak boleh berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan maupun berdandan secara berlebih-lebihan. Secukupnya saja, yang penting itu rapi, bersih, dan menutup aurat. Yang kedua, tidak boleh campur baur antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Seharusnya tempat duduk antara tamu laki-laki dan perempuan itu harus dipisah supaya terpeliharanya pandangan. Dan yang ketiga, disunahkan untuk mengundang orang yang kurang mampu, anak yatim, dan orang miskin. Jadi kita disunahkan untuk mengundang yang saya sebutkan tadi, bukan hanya orang kaya saja yang diundang. Kemudian yang keempat, tidak berlebihan dalam mengeluarkan harta, makanan sehingga terhindar dari mubazir. Yang kelima, diperbolehkan untuk menyelenggarakan hiburan. Yang penting itu tidak menyalahi akidah umat Islam, tidak menyalahi syariat umat Islam. Kemudian memberikan doa kedua mempelai. Kita datang menghadiri acara walimatul ursy itu harus mendoakan
yang baik-baik, kebahagiaan dan sebagainya kepada kedua mempelai. Dan selanjutnya yaitu menghindari berjabat tangan antara yang bukan muhrim. Biasanya itu kan kalau menghadiri walimatul ursy itu laki-laki berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Itu salah. Kebiasaan itu salah sehingga kita harus menghilangkan kebiasaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menghindari syirik dan kufarat. Dan selanjutnya yaitu tentang hikmah diadakannya walimatul ursy. Hikmah yang pertama yaitu walimatul ursy ini diadakan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda penyerahan anak gadis dari walinya kepada suaminya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai tanda resminya akad nikah. Kemudian sebagai tanda memulainya hidup baru bagi pasangan kedua mempelai tersebut. Dan yang kelima yaitu sebagai arti sosiologi dari arti akad nikah. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa antara kedua mempelai ini sudah resmi menjadi suami istri. Jadi masyarakat itu akan terhindar dari rasa curiga kepada kedua mempelai tersebut. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah diadakannya walimatul ursy, dan Rasulullah memerintahkan untuk mengadakannya meskipun hanya memotong seekor kambing. Jadi apabila kita mengadakan walimatul ursy, itu merupakan suatu sunnah dari Rasulullah SAW dan kita insyaallah akan mendapatkan pahala. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.